studi master di Wageningen University and Research di Wageningen, dan kita jumpa di hari ini di program Holland Alumni Lecture by Nufik Neso dengan mengambil tema Composing Bachelor and Master Thesis into Journal Article. Dan tak lupa saya ingin memperkenalkan juga dua pembicara kita. Yang pertama adalah Mas Ahmad Fuadi PhD. Beliau adalah lecturer dan researcher ya di Universitas Indonesia. Beliau alumnus dari Erasmus University of Rotterdam. Dan yang kedua adalah Mbak Nurenzia Yanuar PhD. Halo Mbak Nuren. Beliau juga dosen dari Universitas Negeri Malang dan alumnus dari Leiden University. Dan untuk informasi untuk teman-teman yang hari ini hadir, hari ini juga akan sekalian kita launching atau di-launching oleh satu program dari Nufik Neso bekerja sama dengan ISAIS, yaitu program Writing Clinic Composing Bachelor and Master Thesis into Journal Article in the Field of Humanities and Social Science. Sebagai informasi, satu program ini adalah satu inisiasi ya, Journal Publishing Workshop yang nantinya di awal tahun 2021 akan dibuat seri-seri di area kajian yang lain. Sebagai permulaan, nantinya akan dimulai dengan sektor atau kajian Humanities and Social Science dulu, yang nantinya akan dipandu oleh Mbak Nur Isma, kandidat PhD dari Leiden University. Mas Ahmad Fuadi sudah hadir belum ya? Belum menampakkan. Sudah. Oh, sudah hadir. Oke. Apa kabar Mbak Nurenzia dan Mas Ahmad Fuadi? Semoga sehat-sehat selalu ya ini. Oke. Sehat-sehat. Without further ado ya, kayaknya bisa kita langsung mulai. Tapi sebelumnya, sorry, ini kelewatan. Kita akan ada presentasi dulu nih dari Holland Alumni Network Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Dito Alif Pratama. Beliau adalah alumni officer Nufik Indonesia. Mas Dito, silahkan. Yes. Sudah terlihat Mbak Atina? Sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, selamat pagi waktu Belanda, selamat sore waktu Indonesia, khususnya waktu Jakarta. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah meluangkan waktu untuk nantinya berbagi pada kesempatan Holland Alumni Lecture pada kesempatan siang hari ini menjelang sore. Terkhusus kepada Mas Ahmad Fuadi dan Mbak Renzi, juga kita sudah kedatangan Mbak Isma dari ISAIS yang juga merupakan salah satu PhD kandidat dari Leiden University yang nantinya akan mendiskusikan dan menggambarkan secara singkat follow-up program dari program Holland Alumni Lecture pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Mbak Atina yang sudah berkenan menjadi moderator untuk sesi kali ini, walaupun di Belanda masih sangat pagi ya Mbak, tapi sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi dan menemani kita di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum memulai acara, perkenankan kami dari Nufik Neso Indonesia, khususnya yang menjadi penanggung jawab program dan kegiatan dari Holland Alumni Network Indonesia, untuk memberikan catatan singkat tentang apa yang menjadi tugas dari Holland Alumni Network Indonesia. Jadi sebagai gambaran, Nufik yang memang merupakan salah satu lembaga yang fokus pada kegiatan pada dua hal, yaitu membantu memberikan informasi seputar studi di Belanda dan mengelola dana beasiswa dari pemerintah Belanda. Kita mempunyai 10 cabang di seluruh dunia, salah satunya ini Indonesia. Di antara hal yang kita lakukan untuk membantu proses pengenalan studi di Belanda dan mengelola dana beasiswa, kami juga mengelola program Holland Alumni Network Activities yang memang tergabung dalam program Holland Alumni Network. Untuk case Indonesia, kita tergabung dalam jaringan Holland Alumni Network Indonesia. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang apa itu Holland Alumni Network yang memang di bawah naungan Nufik ini, teman-teman bisa melihat di website www.hollandalumni.nl.
Nah, apa yang menjadi catatan dan program kita sampai dengan hari ini? Jadi kalau teman-teman mungkin nanti melihat di website yang tadi sudah saya sebutkan, kita saat ini mempunyai anggota aktif ataupun registered number 6.464. Data ini per tanggal 2 November 2020, which is 1 bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman nanti melihat data yang ada di hari ini ataupun di dalam 1 minggu terakhir, kemungkinan sudah akan nambah. Kalau tidak salah saya melihat ada penambahan sekitar 50-100 anggota aktif lainnya. Dan ini bagian dari ikhtiar kami untuk membantu dan juga membangun relasi lebih banyak lagi jaringan alumni yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi case kami. Apakah kami ini adalah organisasi independen atau organisasi yang khusus? Pada prinsipnya, jaringan Holland Alumni Network Indonesia yang berada dalam naungan Nufik ini adalah salah satu lembaga yang menaungi kegiatan alumni Belanda yang ada di Indonesia dan juga di beberapa wilayah negara yang lain. Kita datang untuk mensupport semua asosiasi alumni Belanda yang ada di negara di mana ada cabang dari Nufik Nesa itu sendiri. Seperti halnya di Indonesia kita punya IKANET, Ikatan Keluarga Alumni Netherlands. Kita datang untuk support mereka dan membantu fasilitasi beberapa data, baik itu database dan juga aktivitas dan lainnya. Jadi teman-teman, kalau memang sekarang ini juga merupakan salah satu alumni Belanda, kami sarankan juga untuk tergabung dan juga mencatatkan dirinya di catatan Holland Alumni Network yang juga nantinya bisa berkesempatan mendapatkan akses informasi terbaru dari pemerintah Belanda, baik itu berupa beasiswa maupun kegiatan refresher course yang bisa menopang aktivitas teman-teman nantinya setelah lulus ataupun juga jaringan relasi ke depannya. Beberapa aktivitas yang juga kita lampirkan di foto ini kurang lebih adalah aktivitas yang memang sifatnya ini kita menjadi fasilitator ataupun juga menemani beberapa tamu-tamu dari Belanda yang juga untuk nantinya membangun relasi dalam artian strengthening collaboration ya antara Indonesia dan Belanda. Di bulan Maret 2020 lalu kita kedatangan Raja dan Ratu dari Belanda, di mana kita dari teman-teman alumni juga menjadi host untuk kedatangan Raja dan Ratu. Juga di tahun 2019 kita kedatangan Prime Minister Mark Rutte dari Belanda, dan Holland Alumni juga menjadi salah satu fasilitator yang mendampingi mereka ketika teman-teman lihat di foto yang kedua. Dan kita juga selalu aktif dalam memberikan informasi up to date seputar pre-departure briefing. Jadi teman-teman kalau mungkin ada di antara kita yang akan berangkat ke Belanda, dan biasanya ini di bulan September, biasanya teman-teman alumni akan mendampingi proses keberangkatan dengan memberikan materi pre-departure briefing. Selain itu kita juga punya program tematik lain, seperti misalnya kita punya program Regional Alumni Conference Bangkok yang memang fokus pada kajian agriculture di bidang water, dan kita juga punya kajian tematik di bidang rule of law dan program-program lainnya yang memang berfokus untuk membantu membangun relasi dan juga membangun sense of belonging di antara teman-teman alumni Belanda. Ini juga salah satu manfaat bergabung di jaringan Holland Alumni Network. Sebagai gambaran, mungkin teman-teman juga ingin mendapatkan informasi alumni Belanda yang ada di Indonesia ini secara data bagaimana. Kalau kita lihat dari kurang lebih 6.400 data yang tercatat di kami, rata-rata alumni Belanda yang ada di Indonesia saat ini adalah mereka yang berumur 31 sampai 50 tahun. Ini mencapai 39% dan 48%. Dan lainnya adalah 8% dan 5%. Jadi memang ada di golden age banget ya. Kalau kita lihat dari data ini memang rata-rata alumni Belanda yang saat ini tinggal di Indonesia, mereka adalah yang sedang menempuh masa karir profesional mereka. Juga mereka tinggal di wilayah-wilayah yang tersebar di banyak pulau, banyak negara, banyak kota, dan juga banyak wilayah di Indonesia. Tentunya dengan academic background dan professional expertise yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai gambaran singkat informasinya. Kalau kita berkaca dari data yang kita dapatkan, 56% alumni Belanda saat ini adalah mereka menempati Jabodetabek area, ada 34% lainnya mereka menempati beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya. Yang dilakukan Nufik dan bersama dengan jaringan Holland Alumni Network adalah kita seringkali berkunjung ke beberapa kota untuk membangun relasi dengan alumni-alumni di kota-kota tersebut, yang paling tidak untuk tetap membangun jaringan riset, kerjasama institusi, dan juga memberikan informasi beasiswa, refresher course buat alumni agar tetap bisa stay connected dengan Belanda. Gitu.
Ini gambaran singkatnya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu berapa banyak sih alumni Belanda yang ada di Indonesia ini secara expertise khususnya dari academic background. Memang kalau kita lihat banyak dari mereka itu adalah lulusan master 61%, bachelor hanya di angka 4%, dan PhD masih di angka 1% dari 6.400 yang tadi kita punya. Short course memang menempati angka 34%. Ini kenapa? Karena memang pemerintah Belanda dalam beberapa tahun terakhir juga banyak sekali memberikan beasiswa berupa short course juga master untuk studi lanjut ke Belanda. Kami berharap akan juga banyak mereka yang menempuh bachelor, master, short course, PhD dan lainnya. Kalau dari segi background university, rata-rata yang belajar di Belanda mereka adalah belajar di bidang research university, 73%, 8% di applied science, dan sisanya itu ada di international education maupun di program lainnya. Ini gambaran singkatnya. Dan sekarang ini rata-rata alumni Belanda kerjanya di bidang apa ya? Nah, berdasarkan data dan riset yang kita punya, ini adalah hasil yang kita bisa sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, ataupun juga adik-adik yang sekarang ingin melanjutkan studi di Belanda untuk juga bisa menjadi salah satu gambaran. Memang banyaknya kita saat ini adalah punya alumni yang aktif di bidang education service. Kita juga punya beberapa alumni yang aktif di bidang construction, public administration, juga pastinya di beberapa bidang lainnya. Ini juga menjadi catatan. Semoga juga nantinya teman-teman bisa melihat lebih lanjut bagaimana persebaran alumni Belanda dalam workplace yang ada di Indonesia. Belum tercatat mereka yang sekarang masih mengabdikan dirinya ataupun bekerja di Belanda. Oleh karenanya, kita mengajak teman-teman yang memang pernah belajar di Belanda, baik itu bachelor, master, short course, ataupun juga program PhD, yuk bergabung dalam jaringan Holland Alumni Network Indonesia. Untuk apa? Untuk kita tetap bisa berjejaring satu sama lainnya, bersilaturahmi, mendapatkan akses informasi yang tadi sebagaimana juga saya sebutkan di awal, dan yang terpenting adalah kita tetap bisa terus stay in touch dengan Belanda dan juga beberapa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun rasa rindu dan juga membangun cinta untuk mewujudkan dan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dito, lengkap sekali penjelasannya ya. Jadi memang misi terbesar dari Mas Dito ini untuk menyatukan kembali menyatukan kembali alumni-alumni ex-alumni Belanda ya, pelajar Belanda untuk bisa bergabung kembali di jejaring alumni Holland Alumni Network ya. Tadi sudah disampaikan juga kemana kalau misalnya ingin bergabung, atau bisa juga nanti langsung chat ke Mas Dito juga bisa selama program ini berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan ke acara utama, di mana kita akan membahas, akan disampaikan materi dan juga ada sesi diskusi tentunya, tentang bagaimana sih menyusun tesis ya, baik itu skripsi maupun tesis master, untuk jadi produk jurnal artikel. Nah, ini relate banget ya untuk teman-teman yang sudah sekolah gitu. Bahkan ketika kita sudah sekolah, sudah selesai sekolahnya, sudah menghasilkan tesis, tapi bingung juga habis itu mau diapain tesisnya gitu kan. Biar nggak hanya numpuk di library-nya kampus atau numpuk di mejanya supervisor. Nah, kita ada dua pembicara nih. Yang pertama adalah tadi sudah saya perkenalkan ya secara singkat, yakni Dr. Ahmad Fuadi. Beliau sekarang adalah researcher, scholars di Universitas Indonesia. Beliau juga alumnus dari Rotterdam University, tapi nanti silakan memperkenalkan diri lebih detail ya, Mas Ahmad Fuadi. Yang kedua adalah Mbak Nurenzia Yanuar, Mbak Renzi. Beliau PhD alumni dari Leiden University dan sekarang aktif sebagai lecturer atau profesor atau dosen di Universitas Negeri Malang. Jadi lengkap sekali ini ya, karena Mbak Renzi ini di bidangnya adalah Humanities and Social Studies, sedangkan Mas Ahmad Fuadi di Medical atau Health Sciences. Jadi pas ini porosnya ini Social Science dan Medical Science, atau mungkin bisa juga ke Natural Science nantinya. Dan porosnya juga pas, dari timur ada, dari barat ada, dari barat Jawa maksudnya, barat Jawa dan juga timur Jawa. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu ya. Aturan mainnya adalah tiap pembicara kita berikan waktu 20 menit.
Nanti silahkan yang pertama adalah Mas Ahmad Fuadi, kemudian langsung dilanjutkan oleh Mbak Nurenzia. Setelah itu kita langsung ke question and answer session. Jadi teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu, Mbak dan Mas, silahkan secara aktif menanyakan apapun atau mengomentari apapun, baik dengan raise hand atau dengan message ya, bisa langsung message di box di chat box. Oke, silahkan Mas Ahmad Fuadi untuk memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan materinya. Oke, makasih banyak Mbak Atina, Mas Dito, dan teman-teman di Nuffic Niso Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Belanda dan sekitarnya. Ya, di sini masih berkabut, jadi saya masih ada di Rotterdam. Dan sekarang selain sebagai tadi yang disebutkan sebagai staff researcher di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya masih dalam beberapa bulan juga akan menjadi guest researcher di Erasmus MC University. Kerjaannya adalah tetap nulis-nulis sama melanjutkan studi PhD saya dan menyusun proposal-proposal penelitian yang mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia. Baik, saya waktunya diberikan hanya 20 menit, mudah-mudahan cukup. Ini pekerjaan berat ini, memeras menjadi 7 slide. Oke. From bachelor and master thesis to international journal article. Ya, saya banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana sih nulis, mau dong nulis nulis artikel jurnal internasional gitu ya. Saya punya studi ini kayaknya bagus dan lain-lain. Gimana caranya? Pada banyak orang ya, kita memang melihat ada orang yang memang biasa nulis, ada orang yang mau memulai nulis. Nah, kepada orang-orang yang baru mau memulai nulis, biasanya saya akan mengatakan bahwa yang pertama adalah cari tahu apa alasanmu. Find out the why. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda why-nya. Ada orang yang mau menulis artikel ilmiah itu karena dia mau mencoba dan memulai karir akademisnya, karir risetnya. Dia mencoba di situ. Oke, saya kayaknya pas nih jadi dosen, saya pas jadi peneliti, saya pas kayaknya akan banyak menulis artikel-artikel ilmiah. Mereka menemukan why-nya di situ. Ada juga belum tahu, masih nggak ngerti mau seperti apa, tapi saya tahu bahwa apa yang saya buat ini itu menarik dan saya ingin share itu. Idea saya, result saya, bahkan bisa jadi bukan original artikel saja. Original artikel itu bentuknya adalah hasil penelitian dari awal sampai akhir, result discussion. Ada yang bentuknya hanya commentary, ada yang bentuknya hanya perspektif. Ya. Dia punya idea, dia mau sampaikan itu, dan itu bisa jadi why, satu why sendiri. Kemudian ada juga saya ingin memberikan impact. Ya, saya punya sesuatu dan saya ingin impact-nya jauh lebih luas dan orang bisa belajar dari saya. Ya. Kemudian ada juga yang memang cuma accomplish obligation aja. Jadi ada yang mau naik, biasanya nih akademisi nih mau naik pangkat, perlu publish artikel di Q1, Q2 dan lain-lain. Banyak sekali why-nya dan saya pikir ini perlu dan penting untuk kita cari, untuk kita dalami, karena itu yang akan menentukan seberapa resilience kita untuk bisa menuntaskan, menulis artikel. Karena menulis artikel itu bukan perkara yang sehari 2 hari selesai, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bahkan kalau yang sudah lewat PhD mungkin mereka akan merasakan bertahun-tahun menulis gitu nggak selesai-selesai, sudah masuk di review, bolak-balik reject dan lain-lain. Ya. Ini akan menjadi sesuatu yang bisa jadi akan sangat melelahkan dan ketika kita tidak tahu why kita tidak tahu seberapa batas target yang mau kita capai, nanti akan hilang di tengah jalan, terhapus begitu saja, sirna dan lain-lain gitu ya. Atau, nah ini yang paling menarik tuh have a fun. Pokoknya saya kepengen fun aja gitu. Nulis-nulis tuh bisa fun loh. Jadi jangan merasa bahwa menulis artikel itu selalu mengerutkan dahi. Enggak. Jadi kadang-kadang menulis artikel itu bisa fun sekali. Bahkan dulu sempat saya lihat di BMJ, ya British Medical Journal itu di akhir tahun, mereka punya sesi khusus yang isinya artikel-artikel lucu-lucuan. Ya.
bagaimana penerjun payung itu bagaimana penerjun payung itu bisa terjun dari pesawat tanpa ada cedera apapun, meskipun mereka tidak membuka parasutnya. Ya, jadi ternyata itu hanya dongeng belaka, kan itu hanya permainan biasa-biasa saja dan lain-lain. Dan ini menarik karena bisa jadi karena akademik work itu sangat melelahkan, kita butuh sesuatu yang sifatnya menggembirakan. Dan setiap hal yang membuat kita jadi jenuh, kita harus mencari sisi-sisi yang menggembirakannya itu. Sehingga kita punya daya resilience, daya tahan yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan segala hal. Nah, buat teman-teman yang punya tesis, master, atau skripsi ya kalau di Indonesia untuk yang bachelor, ada ide itu kadang muncul sebelum kita menulis. Ada yang muncul setelah menulis atau pada saat menulis. Jadi ada biasanya tuh ada beberapa mahasiswa S1, S2 yang datang ke meja saya misalnya, kemudian selalu saya tanya pertanyaannya begini, kamu mau selesaiin skripsi, mau selesaiin tesis ini untuk sekedar selesai saja atau ada target lain? Kalau mereka punya target lain, saya mau publish artikel jurnal. Oke, kalau begitu maka kita set target sama-sama sehingga kita sama-sama jalani. Nah, maka ada kebutuhan atau komunikasi dengan supervisornya. Saya mau gitu. Dan begitupun ketika saya waktu dulu jadi pertama kali master ya, menyusun tesis master itu, saya komunikasikan dengan supervisor saya apa mau saya. Dan supervisor mengerti, dan itu perlu komunikasi sehingga nanti capaiannya, targetnya bisa sejalan. Oh, saya tuh pengennya begini, maka metodologinya juga harus jangan asal-asalan, harus seideal mungkin dan lain-lain. Ada yang kadang-kadang sudah menulis setengah jalan, kepingin bikin artikel. Ada yang sudah selesai, kemudian dia maju, pengujinya bilang, oh ini bagus nih untuk dibikin artikel jurnal. Kadang-kadang sering kan begitu ya, ini bagus nih, coba kamu masukin ke jurnal ini. Nah biasanya students-nya yang bingung gimana cara bikinnya ya, gitu. Dan ini bisa jadi banyak hal. Bukan hanya sekadar master tesis atau skripsi tesis, bisa jadi tugas kuliah pun bisa jadi artikel. Jadi jangan ragu, tugas kuliah itu bisa jadi artikel. Bisa bikin makalah tinjauan pustaka, itu bisa jadi artikel review tersendiri. Bentuknya mungkin tidak systematic review, tapi scoping review misalnya, atau review biasa saja. Atau idea yang disuruh, misalnya dosen itu bilang, coba kamu bikin tugas opini tentang satu hal, kemudian dilihat kok bagus, bisa masukin ke perspektif misalnya, dan lain-lain. Atau tugas pengabdian masyarakat sama mahasiswa bareng-bareng kumpul bikin kegiatan di masyarakat, ternyata hasilnya bagus, juga bisa jadi artikel ilmiah. Jadi tidak perlu master tesis atau skripsi atau lain-lain. Hal-hal yang simple, dia punya keunikan tersendiri, punya value yang bisa dimanfaatkan orang lain, itu bisa menjadi satu hal yang menarik untuk bisa dipublikasikan. Salah satu contoh adalah, saya menulis pertama kali, saya dulu waktu S1 tidak suka menulis, saya nggak ngerti caranya nulis, penelitian pun saya nggak tahu. Selesai S1, selesai jadi dokter, kemudian saya diceburin ke Gempa Padang waktu itu. Kami melakukan kegiatan di sana, dan akhirnya setelah itu, kayaknya oke nih dibikin. Nah, akhirnya ini titik tolak saya sebagai seorang peneliti ya. Akhirnya membuat satu hasil kegiatan saya, bikin Primary Health Center Disaster Preparedness di Padang Pariaman waktu itu. Jadi masuk ke BMC Research Notes waktu itu. Dan ini yang menjadikan orang kadang-kadang orang menulis bukan karena dia minat, bisa jadi orang berminat melakukan sesuatu karena dia baru menyadari bahwa ternyata saya bisa juga nulis gitu. Dan itu yang terjadi pada saya, akhirnya bisa nih nulis satu, akhirnya keterusan nulis lagi. Ternyata bisa, dan impact-nya juga saya rasa bermanfaat karena banyak orang yang baca, dan ternyata bukan cuma orang Indonesia saja yang baca, orang di luar negeri baca, bahkan berkontak kepada kami minta tools-nya, gimana nih tools-nya dan lain-lain gitu ya. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan terjadi. Dan memang
kalau kita bicara tentang tesis atau skripsi dengan artikel jurnal, ada perbedaannya yang sangat banyak sehingga perlu ada penyesuaian. Jadi saya ingat, jadi kalau di tesis-tesis Indonesia, skripsi Indonesia itu kan tebal-tebal ya, minimal 50. Jadi kalau saya membimbing mahasiswa tuh nggak usah panjang-panjang, tapi dok pembimbing minta minimal 50 halaman gitu. Ya, tesis-tesis itu Indonesia kan panjang-panjang ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di sini misalnya di Belanda, tesis itu maksimal 20 halaman. Waktu saya tesis beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi saya waktu itu cuma dibilang nggak boleh lebih dari 20 halaman. Ya, dibuat seringkas mungkin karena siapa ya juga yang mau baca. Jadi literatur reviewnya atau tinjauan pustakanya nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu berbahasa basi gitu ya. Bahasa mahasiswanya apa deh waktu itu, lupa saya. Nggak usah berbahasa basi panjang lebar dan segala macam. Tapi cukup yang penting diperas, kompak gitu ya. Tapi beda dengan yang misalnya kebanyakan di Indonesia, misalnya panjangnya sekian, introduksinya bahkan bisa berpuluh-puluh halaman dan lain-lain ya. Dan itu memang karena ada requirement akademiknya, kemudian dibikinnya per bab. Nah ini perbedaannya, ini dibikinnya per bab. Kalau jurnal artikel dibikinnya per section, introduction, result, method, result, discussion. Kalau kita kan biasanya chapters ya, kalau di skripsi. Kemudian biasanya panjang, tidak ada batasan kata, jumlah kata. Kalau di jurnal, kita harus berburu dengan jumlah kata. Jumlah katanya 2.500, 3.500, 5.000 misalnya. Nah, bagaimana memeras dari yang 20.000 kata menjadi 3.500 kata? Itu sesuatu yang kerja keras menurut saya. Jadi sesuatu yang harus dipikirkan di banyak hal yang kita harus pikirkan, mana yang harus dikorbankan, mana yang harus diprioritaskan. Kemudian yang tadi saya bilang, tinjauan pustakanya biasanya panjang sekali. Kalau di jurnal artikel, biasanya manuskrip format itu dia bentuknya tinjauan pustakanya cukup di background-nya saja. Bagaimana kita bisa memilih literatur-literatur yang memang punya konteks yang tepat di situ. Ini perbedaannya. Kemudian semua findings-nya, result-nya itu ditampilkan tabel-tabelnya semuanya. Nah, bagaimana nanti kita memformulasikan ketika masuk ke bentuk manuskrip, ya, tabel yang ditampilkan itu tidak semua tabel ditampilkan. Mana tabel yang penting, mana tabel yang tidak penting. Bahkan bisa jadi 5 tabel bisa kita gabung menjadi 1 tabel. Lain-lain. Itu secara teknikal nanti kita akan bisa cerita di situ ya. Kemudian bagaimana caranya, karena ini 20 menit jadi saya nggak akan panjang-panjang, step by step saja. Jadi hal-hal yang ringkas-ringkas, yang praktikal yang bisa kita kerjain. Yang pertama, find your mentor. Ya, ketika bikin tesis, membuat skripsi, membuat tesis, temukan mentor. Mentor itu bisa jadi supervisor kita sendiri, bisa jadi dia bukan supervisor kita, bukan pembimbing kita, tapi orang yang kita minta dia sebagai mentor dan kita mintakan bantuannya dia, guidance-nya dia. Dan orang ini yang nanti akan membimbing kita, ngarahin ini loh yang begini. Dan jangan takut begini, jangan takut kalau tulisan kita dicoret-coret. Ya gitu. Jadi kalau mentor kalau sudah bilang oke, jadikan aku mentimu, jadikan aku muridmu misalnya gitu ya. Mentor itu orang yang sudah biasa nulis, biasanya dia akan dengan senang hati membuka diri dan kemudian ngajarin kita tanpa biaya apapun, pro bono gitu ya. Saya masih ingat tulisan pertama saya itu adalah dimentorin sama 2 senior saya yang sekarang jadi senior di departemen saya juga. Sambil jalan-jalan, waktu itu saya ambil di kereta, dibilang, buka deh laptopnya, jalan, kerjain. Dicoret-coret sama dia, nggak begini. Kadang-kadang sambil makan di sate khas Senayan gitu ya, ngerjain 1-2 halaman. Dan bisa jadi tulisan kita jelek sekali, kemudian dia coret-coret gini, dan jangan ambil hati.
Jadi jangan diambil hati, oh gue udah kerja begini, tapi dicoret-coret begini-begini. Enggak, diambil segala kritik itu harus terbuka sebagai, kita itu harus terbuka terhadap kritik, dan jadikan itu bahan pelajaran, oh jadinya begini ya kalau nulis, oh harusnya begini, harusnya begitu. Kalau kita sudah bilang bahwa oke, jadikan aku muridmu, maka kita harus juga bisa bersiap diri untuk menerima segala masukan, kritikan, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengubah dari yang scratch jadi sesuatu yang ready serve. Jangan kemudian seringkali kita langsung jumping, oh bentuk tulisan tuh kayak begini. Jadi by step dulu. Pertama biasanya kita menentukan paling tidak result-nya dulu. Mana sih result-nya ini, betul nggak sih? Result-nya ini sesuai apa enggak sih? Ya, bisa jadi kita tidak menulis secara urutan, background-nya dulu, method-nya dulu, kemudian result, baru discussion-nya. Bisa jadi nggak begitu? Bisa jadi berbolak-balik. Bisa jadi result-nya dulu kita tulis, metodenya karena biasanya sudah ada di proposal, method biasanya nanti belakangan karena sudah tinggal di copy paste. Tapi result menjadi kunci utama. Mana sih result yang mau kita tonjolkan, mana result yang tidak kita ingin tonjolkan. Karena skripsi itu bisa jadi banyak hal. Ya, tesis itu bisa jadi banyak hal result yang ada di situ, tapi kita bisa memilih mana yang mau kita masukkan, mana yang kita singkirkan. Ya, kita ketika sudah selesai resultnya, masuk ke discussion, dan biasanya di discussion itu sesuatu yang paling rumit, bagaimana kita mendiskusikannya, bagaimana itu tidak menjadi berulang. Karena biasanya saya melihat skripsi kemudian tesis itu diskusi itu adalah mengulang yang di result. Begini-begini, kemudian membandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana discussion itu menjadi sesuatu yang menarik, valuable, dan lain-lain. Nah, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membuatnya menjadi menarik. Baru kemudian background dan lain-lain. Oke. Dan why-nya tadi yang saya bilang, itu akan menentukan, akan membawa kita bagaimana kita menemukan jurnal yang tepat. Biasanya kita mencari jurnal itu berdasarkan dia terindeks di mana, impact factor-nya berapa, ada di Q berapa. Biasanya kan kalau kita habis publish jurnal tuh, peer-peer kita tuh nanya, oh Q-nya, publish Q berapa? Langsung ditanya gitu, IF-nya berapa? Indeks di mana? Scopus apa enggak? Gitu kan, biasanya gitu. Nah, why tadi nggak perlu, kadang-kadang nggak perlu Q1, nggak perlu Q2, kadang-kadang kita hanya perlu sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita saja misalnya. Ya kita nggak perlu yang macam-macam dan lain-lain. Jadi sesuatu yang harus kita cari pertama-tama adalah why-nya dulu. Oke, kalau saya nggak bisa jumping langsung ke tangga yang paling atas, ya kita coba penumbuhkan rasa percaya diri dulu deh, nggak usah yang Q1 deh, Q3 dulu, Q2 dulu. Nah, gimana caranya? Kita biasanya nyari pertama, kalau nyari terindeks Scopus misalnya, kita bisa nyari di Scopus di sini jurnal-jurnal apa yang terindeks di Scopus, yang terindeks di EBSCO misalnya, yang terindeks di Embase, di Web of Science, atau yang di kedokteran misalnya suka yang di PubMed, maka cari dulu di situ. Jurnal-jurnalnya apa aja sih, mana sih yang cocok kira-kira, dan ini bisa jadi memakan waktu bisa jadi 2-3 hari. Untuk nyari jurnal yang tepat saja bisa jadi 2-3 hari. Makanya kadang-kadang ada orang yang memang di hire khusus konsultan untuk nyariin jurnal kita. Karena itu bukan perkara yang mudah. Karena harus nyari satu-satu, lihat scope jurnalnya cocok atau enggak, lihat isu yang keluar, artikel-artikelnya kira-kira kayak gimana. Untuk pemula mungkin harus membaca dulu, bisa jadi waktu 1 minggu hanya untuk menentukan jurnal yang tepat buat dia kayak gimana. Ya, nanti kalau semakin banyak experience, dia akan bisa semakin, oh saya tahu nih subjeknya di sini yang paling oke, di sini oke. Nah, kalau gitu misalnya kita bisa juga lihat dari SGR, Simago. Kan kadang-kadang kita ditanya, itu Q berapa sih? Nah, biasanya kita lihat di Simago. Simago itu nanti akan kelihatan tuh di bawah, dia Q1, mau Q2, mau Q3, dan lain-lain, akan kelihatan di situ. Nah,
Saya nggak mau international journal, saya mau yang jurnal nasional aja. Oke, jurnal nasional aja ada. Kita punya portal namanya Garuda. Di situ ada banyak sekali jurnal conference. Di Indonesia itu ada 11.026 jurnal yang kita bisa masuk dengan range yang berbagai macam. Ada QQ-nya, ada QQ-nya juga loh, QQ-nya juga. Nanti bisa lihat mana yang health, mana yang social, mana yang medical dan lain-lain bisa kita lihat di situ. Nah, kita cari di situ kalau international journal kayaknya nggak ke situ dulu, kita mau ke yang national journal dulu, cari di Garuda. Oke. Kemudian setelah itu set target. Setelah di set target, konsisten, dan yang paling penting adalah sabar. Sabar itu mulai dari nulis sampai sabar kalau ditolak sama editor. Jadi nanti akan ada beberapa penapisan. Mulai ketemu sama editor, bisa jadi baru ketemu editor ditolak. Atau editor bilang oke, peer review-nya bilang nggak oke. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita pelajari, dan ini adalah menulis artikel ilmiah itu adalah melatih kesabaran kita sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir adalah minta orang untuk baca, minta orang untuk berikan komentar. Ini yang disebut sebagai pre-submission review. Jadi baca dong, karena kita belum masukin ke jurnal, kita belum submit ke jurnal, tapi minta orang lain untuk bisa nge-review mana yang nggak jelas, mana yang salah, mana yang keliru, mereka akan bisa ngasih. Dan itu juga perlu untuk ditanyakan ke orang-orang yang memang expert di bidang yang kita tulis. Oke. Contohnya aja gini. Saya kasih contoh. Menulis itu memang sesuatu yang bisa dilatih menurut saya. Ini ada satu kalimat, coba dibaca. Saya kasih waktu 1 menit kali ya. Apa kesannya setelah membaca ini? Pusing, Mas. Pusing. Pusing sekali baca tulisan ini ya. Tuh, dari Mbak Ismah juga langsung pusing. Panjang sekali, banyak sekali koma, kemudian begini. Dan ini sesuatu yang dulu pertama kali saya nulis, ini adalah sesuatu yang wah keren ini tulisan. Semakin nggak dimengerti, semakin keren kayaknya gitu kan. Dan ini tulisan yang sebenarnya membingungkan ya. Tapi memang kalau dilihat dia diterbitkan di jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Publisher-nya Elsevier. Transfusion Medicine Review. Bagus nih penulisnya begini, economic approach. Tapi saya cuma mau bilang begini, bahwa belum tentu jurnal yang baik itu mempublikasikan artikel yang baik. Artikel yang baik itu artinya bukan sekedar dia advance, dia keren, tapi sesuatu yang bisa dibaca oleh orang dengan mudah. Kan saya akan cerita di sini. Golden rules-nya dalam menulis itu, ini yang dibilang sama mentor saya. Saya dapat mentor namanya Sally Hill. Sally Hill itu orang native UK, ngajarin saya dengan bilang bahwa kamu kalau nulis tuh nggak usah ribet-ribet. Jangan merasa bahwa semakin keren terminologi yang kamu pakai, itu tulisanmu semakin bagus. Tidak. Nulis itu ya hal yang efektif adalah itu tulisanmu bisa dibaca, kredibel, dan punya value. Jadi kamu harus bisa menulis sesuatu yang kamu inginkan orang lain menulis untukmu, katanya gitu. Dia harus bisa terbaca gampang dibaca, kredibel, dan value. Saya nggak akan banyak ke sini, saya coba kasih contoh aja, example satu aja. Contohnya gini, the lifespan of cardiac patients has been increased by the improved surgical technique. Bandingkan dengan nomor B. The improved surgical technique has increased the lifespan of cardiac patient. Mana yang kita lebih enak membacanya? Yang kedua. Ya, yang kedua. Tapi saya coba balik lagi. Skripsi dan tesis kita dalam bahasa Indonesia seringkali ditulis dalam bentuk pasif. Ya. Ini diketahui, diakibatkan bla 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 ya. Sering banyak sekali bentuknya pasif. Padahal itu tidak
secara readability itu nggak enak dibaca sebenarnya. Lebih enak dibaca kalau dia bentuknya pasif, meskipun tidak semua kalimat bisa dibuat dalam bentuk kalimat aktif. Tapi kita tahu mana yang jadi titik penekanan yang ingin kita sampaikan dalam kalimat tersebut. Maka kalau kita tahu bahwa inti kalimat kita adalah yang ingin kita sampaikan adalah surgical tekniknya, maka dia harus ada di depan. Dan itu membuat pesannya menjadi lebih tersampaikan. Oke, ini baru readability. Kita bisa nambahin secara credibility-nya. Credibility-nya kita bilang bahwa our 10-year longitudinal study, jadi kita menambahkan kredibilitas dalam kalimat tersebut. Bahwa ini bukan sekadar improve surgical technique, tapi ini adalah hasil dari studi yang panjang yang kami lakukan. Dan kita sebut sebagai menambahkan kredibilitas. Tapi kredibilitas saja juga belum cukup. Emang kenapa? Kalau kamu, emang kenapa kalau studimu bilang begitu? Nah, maka kita nambahkan value-nya di situ. Apa yang disebut value? Bahwa, nah kita tambahkan kata di sini clinically applicable. Bahwa studi kita yang panjang ini itu applicable loh secara klinis dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini yang perlu dilatih ketika menulis bahwa dia enak dibaca, nggak panjang-panjang, dan kadang-kadang kalimat-kalimatnya memang harus disederhanakan dari kalimat yang begitu canggih di awang-awang gitu ya. Kadang-kadang kalimat yang kita pakai cuma dimengerti oleh orang yang berada di milieu kecil kita gitu ya. Apa sih maksudnya? Nah, harusnya kita bisa menjelaskan itu. Kalau memang sulit untuk bisa menjelaskan itu, maka potong-potong, satu definisikan dulu, dan lain-lain. Supaya lebih enak dibaca oleh orang yang membacanya. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak kelewatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Wadi, Mas Ahmad atau Mas Wadi nih? Coba lebih. Kalau orang orang Indonesia namanya Fuadi. Saya jadi inget novel Negeri Lima Menara nih kalau dengan Ahmad. Oke. Tanpa memperpanjang waktu ya, kita mungkin langsung ke Mbak Zia, Mbak Renzi. Aduh, saya seling bingung nih untuk memanggil Mbak Nurenzia Yanuar. Beliau juga akan berbicara di konteks yang sama ya, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda karena kajian isu-isunya juga berbeda dari Mas Ahmad Fuadi, tapi saya yakin juga akan memperkaya nanti sesi diskusi kita. Dan sedikit mengingatkan lagi untuk para hadirin ya, peserta program ini, silahkan untuk dapat mengomentari ya atau merespon materi dari narasumber melalui chat box atau nanti bisa disampaikan secara langsung via raise hand di sesi Q&A. Tapi mungkin karena sesi Q&A juga akan sangat concise ya dan compact gitu sesuai jurnal mood kita hari ini. Jadi mungkin saya mengencourage teman-teman untuk bisa nulis apapun di chat box. Nanti kita akan bahas. Oke, langsung aja silahkan Mbak Nurenzia Yanuar bisa dimulai dengan memperkenalkan diri lebih detail lagi dan menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak Mbak Atina atas kesempatan yang diberikan. Sudah dipesenin ya ini untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurenzia Yanuar, tapi biasa dipanggil Renzi. Jadi nanti bisa panggil Renzi aja. Saat ini saya sedang berada di Malang. Saya pengajar di Universitas Negeri Malang. Dan tahun lalu saya lulus dari Leiden University, jurusan linguistik. Gitu. Tadi sudah sangat lengkap sekali ya informasi dari Mas Ahmad Fuadi. Semoga nanti yang saya sampaikan ini tidak terlalu mengulang, karena memang ada banyak hal yang beririsan. Topiknya sama, yaitu bagaimana kita bisa mengubah sebuah tesis atau sebuah skripsi gitu ya, menjadi sebuah jurnal artikel yang nantinya bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Nah, yang akan saya garis bawahi adalah 3 langkah pre-writing, yaitu sebelum menulis, kemudian ketika menulis, jadi informasinya akan lebih teknikal, dan yang selanjutnya adalah post-writing, yaitu sesudah menulis, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, bisa nggak sih kita itu mengubah
tesis menjadi artikel? Ini adalah pertanyaan yang nyata ya, karena beberapa kali itu saya mendengar pertanyaan dari mahasiswa S2 atau bahkan mahasiswa S3 itu yang agak galau, karena mereka menganggap bahwa tesis atau skripsi itu adalah sebuah publikasi tersendiri, dan nanti mereka takut bahwa akan menjadi sebuah double publication atau self plagiarism gitu ya, karena sudah pernah menulis topik ini sebagai tesis, kok muncul lagi sebagai artikel gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui orang di Belanda ya, karena yang saya tahu dari pembimbing saya, itu sebuah disertasi atau sebuah tesis itu adalah syarat untuk kelulusan, tapi bukan dinilai sebagai sebuah publikasi yang utuh, seperti layaknya sebuah jurnal artikel yang sudah di peer reviewed atau sudah direview oleh banyak ahli gitu. Jadi jawabannya bisa, kita bisa merubahnya menjadi sebuah jurnal artikel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini hal-hal yang mendasar ya. Kalau kita mau mengerjakan sebuah tesis, mengubahnya menjadi artikel, itu kita harus kontak dulu dengan para pembimbing. Pastikan apakah mereka ingin dilibatkan dalam penyusunan artikel atau tidak. Kadang-kadang kalau kita bicara konteks Indonesia ya, ada pembimbing yang ingin dilibatkan. Jadi kita harus jujur aja. Kalau misalnya kita bicara konteks Belanda, biasanya pembimbing itu tidak ingin dilibatkan dalam artian namanya tidak usah muncul dalam artikel. Karena mereka menganggap bahwa proses pembimbingan itu adalah bagian dari kerjaan. Jadi ketika mereka memberikan komentar dan terlibat dalam penulisan disertasi, itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai seorang pembimbing. Tapi kalau kita bicara konteks Indonesia, ya biasanya pembimbing itu ingin namanya dicantumkan menjadi nama penulis kedua. Nah, itu kita harus pastikan apakah pembimbing dari tesis kita atau skripsi kita itu ingin namanya dicantumkan atau tidak. Nah, hal yang lain adalah kita harus menentukan bagian mana yang akan dijadikan artikel, karena seperti tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi, kalau tesis itu biasanya panjang ya, dan ada beberapa research questions, jadi bukan hanya 1 atau 2 research questions saja, bisa jadi ada 3 atau 4. Nah, kita harus menentukan dalam satu artikel itu yang mau kita fokuskan ada berapa research artikel, karena sangat terbatas ya, jadi panjangnya tidak sebebas kalau menulis tesis atau skripsi. Kadangkala satu tesis itu bisa menjadi 2 artikel, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pre-writing. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita lanjut ke penulisan artikel? Yang pertama, tentu kita harus memahami bahwa ada perbedaan bentuk yang sangat mendasar antara artikel jurnal dan juga tesis. Kalau bentuknya seperti ini, ya, jadi ada bab 1, kemudian bab 1 judulnya jelas, pendahuluan, kemudian section pertama itu latar belakang, section kedua rumusan masalah, section ketiga di bab 1 tujuan penelitian dan lain sebagainya. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Ini kira-kira artikel jurnal atau tesis? Oh, yang seperti ini. Saya nggak bisa ngelihat chat box ya. Tesis, yes. Ini tesis ya, karena ada banyak sekali ruang dan biasanya setiap section itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau artikel jurnal itu tidak seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian di mana beberapa section itu dijadikan satu dan diharapkan bisa dibaca dengan mengalir. Dan ada juga bentuk section lain yang sangat berbeda yang tidak ada di tesis. Seperti misalnya bagian abstrak. Itu kalau
menulis tesis atau skripsi memang ada abstrak di depan ya, tapi biasanya bentuknya itu lebih panjang daripada abstrak dalam jurnal artikel yang sebenarnya. Lalu introduction dan ada theoretical framework, tapi rasional dan theoretical framework ini kadang menjadi satu juga dengan introduction. Lalu method itu bisa disendirikan juga. Kemudian findings and discussion itu biasanya ada yang muncul sendiri-sendiri ya, finding sendiri, kemudian data-data yang didapatkan dalam penelitian itu dimunculkan sendiri, kemudian discussion sendiri. Tapi kalau di bidang saya itu banyak yang dijadikan satu. Jadi findings and discussion itu merge menjadi satu section, dan itu adalah satu tantangan tersendiri untuk membuat findings and discussion yang mudah dibaca. Kemudian conclusions, bisa juga conclusions and suggestions bentuknya. Ada juga yang menyebutnya sebagai concluding remarks. Nah, concluding remarks dan conclusions untuk beberapa penulis itu mereka mengartikannya menjadi dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kita harus paham, jadi kita harus tahu apa yang kita mau, apakah kita mau menampilkan conclusions atau yang kita maksudkan itu bukan conclusions tapi hanya concluding remarks gitu ya. Yang selanjutnya adalah acknowledgement, kemudian references, dan panjangnya itu di bidang humaniora itu biasanya sekitar 6.000 sampai 8.000 kata. Kalau diubah ke halaman mungkin sekitar 15 halaman gitu ya, jadi nggak terlalu panjang. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membaca berbagai artikel dalam jurnal-jurnal yang terkait dengan bidang kita dan menentukan jurnal yang akan dituju. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi ya. Lalu tentunya kita mulai proses penulisannya. Oke, ketika kita menetapkan jurnal ilmiah yang dituju, nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, apakah jurnal itu terindeks di banyak tempat atau hanya sedikit gitu ya. Itu tergantung juga dengan keinginan kita, dan kita juga harus melihat kira-kira kualitas tulisan yang mau kita hasilkan nanti itu apakah bisa mencapai target jurnalnya. Jadi jangan terlalu ambisius. Misalnya karena sekarang tuntutan di Indonesia itu banyak banyak yang mensyaratkan bahwa jurnal yang dituju harus terindeks Scopus gitu. Padahal untuk memasukkan tulisan ke jurnal yang terindeks Scopus itu sangat susah. Sementara tulisannya kurang begitu greget. Nah, itu nanti takutnya malah jadi putus asa kalau artikelnya ditolak. Jadi kita harus menyesuaikan jurnal yang dituju dengan kualitas tulisan yang kira-kira nanti akan dihasilkan. Kita harus memperhatikan juga ini gaya selingkung atau author guidelines ya. Jadi setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda. Ini salah satu jurnal di mana saya adalah editor di situ, Teflin Journal, ya, jurnal yang terindeks di Scopus dan juga memiliki kualitas Sinta 1. Jadi ini lumayan bagus ya di bidangnya tentunya. Panjangnya sekitar 5.000 sampai 8.000 kata. Kemudian cara menulis heading di sini juga sudah disebutkan. Lalu dibedakan ya antara conceptual articles dengan research based article. Jadi kita harus tahu juga, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ahmad Fuadi bahwa articles itu bisa beberapa jenis. Kalau konseptual itu berarti penelitinya tidak mengambil data secara langsung ya, tapi bersinggungan dengan teori dan konsep-konsep. Itu biasanya abstraknya hanya diperbolehkan 100 kata. Kalau yang research based article itu abstraknya bisa lebih panjang, yaitu sekitar 200 kata. Gitu. Jadi semuanya itu sudah disebutkan biasanya di website jurnal tersebut, dan teman-teman harus memperhatikannya. Jadi harus benar-benar diturutin gitu ya. Sebelum artikel dikirim harus dirubah dalam gaya selingkung yang diminta oleh jurnal tersebut. Oke, sekarang ketika menulis, apa ini? Hal-hal teknikal yang harus kita perhatikan.
Yang pertama adalah judul. Jadi kadang-kadang judul skripsi itu sangat panjang sekali ya. Kalau mau dirubah menjadi judul artikel, itu kita harus sedikit lebih kreatif dan mengolahnya. Salah satunya adalah kita harus memastikan bahwa ada problems atau problematika dari penelitian yang tercantum dalam judul. Kemudian aims dan objektifnya muncul, tapi jangan sampai terlalu panjang. Dan kita harus berusaha menjadikan judul itu catchy atau interesting gitu ya. Karena kalau nggak interesting nanti cuma lewat aja gitu, nggak dibaca. Oke. Ini adalah salah satu contoh judul draft tulisan saya. Yang pertama, saya judulnya plain aja, Translanguaging and Identity Construction on the Linguistic Landscape of Java. Menurut saya ini sudah muncul. Jadi apa yang mau diteliti, kemudian problematikanya apa, yaitu identity construction. Tapi menurut advisor saya kurang catchy. Gitu. Jadi beliau menyarankan untuk mencuplik satu frase dari salah satu contoh yang saya kaji, itu ada tulisan keep original. Jadi ini topiknya tentang linguistic landscape atau penanda-penanda publik gitu, dan itu yang menghasilkan adalah football supporters. Jadi oleh pembimbing saya disarankan untuk membuatnya menjadi sedikit lebih catchy. Jadi saya tambahkan di sini frase keep original. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ini disusun oleh staff di tahun 2014 yang bisa membantu kita menyusun sebuah judul. Ya. Jadi kita susun dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Artikel ini tentang apa? Kemudian study designs-nya yang dipakai apa? Kemudian apa yang dikaji? Bagaimana? Di mana? Dan apa hasilnya? Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh jawabannya. Kebetulan ini medical research ya. Nah, setelah memperhatikan jawaban-jawaban ini, muncul keywords atau kata-kata yang diulang-ulang dan kata-kata yang ternyata penting, seperti clinical trial, kemudian elective laparoscopic cholecystectomy, dan lain sebagainya. Kemudian bisa disusun sebuah judul yang antara lain ini. Jadi judul 1 sampai 10 ini baik semua ya, dan modelnya beda-beda. Ada yang sangat singkat seperti ini, ada yang mengandung 2 klausa, ada yang sampai 22 kata. Tapi kalau 22 kata ini saya tidak menyarankan ya, lebih baik judul itu yang to the point begitu. Dan judul bisa juga memakai titik 2 seperti ini ya. Oke, sekarang masuk ke bagian abstrak. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, panjang abstrak itu sesuai dengan gaya selingkung jurnal, yaitu 150 sampai 200 kata kalau Tevlin jurnal, tapi kalau jurnal yang lain kemungkinan bisa sampai 250 kata. Kemudian merupakan satu kesatuan atau satu paragraf, usahakan untuk tidak perlu merujuk ke daftar pustaka ya, jadi tidak usah mensitasi di bagian abstrak. Dan elemen-elemen yang harus ada itu adanya justifikasi, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi harus lengkap. Dan nanti di bawahnya tentu diberi 3-5 kata kunci. Ini ya contohnya, kalau nggak lengkap itu seperti ini. Tapi kalau lengkap, nah kita bisa lihat semua elemen yang saya sebutkan itu di sini. Oke, kalau introduction gimana gitu ya? Introduction memang harus disusun lagi, karena kalau di skripsi kan introduction itu satu bab sendiri, kemudian sangat panjang gitu ya, kadang-kadang introduction aja bisa sampai 10 halaman. Nah, untuk artikel kita tidak bisa melakukannya, kita harus menyusunnya lagi, dan elemen yang harus ada di situ adalah rasional atau justifikasi dilakukannya riset, tujuan umum, temuan penelitian terdahulu. Jadi kalau di skripsi biasanya previous studies itu ada sectionnya sendiri ya. Kalau di artikel kita tidak ada ruang untuk itu. Jadi biasanya dijadikan satu di bagian introduction. Jadi introduction-nya itu singkat tapi sangat padat sekali. Ya, temuan penelitian dimasukkan di introduction itu ya. Salah satu hal yang penting untuk kita ingat. Jangan sampai nanti ada section sendiri karena itu not preferable.
Ada 3 move yang utama pada bagian introduction. Jadi introduction tidak harus selalu disusun yang utama memang ya, tapi itu adalah bagian utama yang akan dibaca oleh orang. Jadi kita harus menyusunnya dan mengemasnya dengan sehati-hati mungkin. Ada 3 move yang utama. Ini move yang pertama adalah membangun teritori riset. Jadi jelas gitu ya. Research areanya apa, kemudian previous research yang sudah dilakukan dalam area itu apa, itu harus dibangun. Baru kemudian kita masuk ke move yang kedua, yaitu establishing a niche. Jadi peluang apa yang masih bisa dikerjakan, gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan mengindikasikan kekurangan dari penelitian terdahulu atau menyarankan penelitian berikutnya yang mau dilakukan apa. Baru nanti masuk di occupying the niche. Begitu. Waktunya kurang berapa menit ya, Mbak Atina? Saya takut overtime. Oh, masih mute kayaknya. Sorry. Bisa tambah 5 menit lagi, Mbak, mungkin? Oke, 5 menit lagi, siap. Ini ya, di introduction itu tadi saya sebutkan bisa citing previous research. Nah, itu bentuk-bentuk cara citasinya bisa seperti ini, tenses-nya itu bisa luas sih sebetulnya, karena itu disesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi bisa pakai past tense, bisa pakai present perfect, atau pakai simple present aja juga bisa. Jadi disesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Ini adalah contoh kalimat di mana kita establish niche ya. Jadi gimana kita mau meyakinkan gitu bahwa penelitian kita ini perlu untuk dilakukan. Jadi little is however known about participants' views of university community collaboration. Jadi kita menegaskan bahwa belum banyak penelitian yang seperti ini yang sudah dilakukan. Kemudian occupying the niche itu di mana kita menegaskan apa yang akan kita lakukan dalam artikel tersebut, dalam penelitian ini. Jadi the aim of the present paper is the paper reports on gitu ya. Nah, ini biasanya deskripsi diberi judul aims and objective, tapi kalau dalam artikel itu langsung masukkan aja di bagian terakhir dari introduction. Kemudian results itu harus dipresentasikan dengan sesuatu yang kelihatan gitu ya, bisa pakai table atau bisa pakai figure atau grafik. Lalu untuk discussion itu kita bisa membicarakan background information, kemudian merangkum key results atau hasil-hasil yang penting, lalu memberikan komen. Nah, di sini kita bisa merujuk ke studi-studi yang tadi muncul di bagian introduction. Oke, untuk conclusions and suggestions itu menegaskan lagi penemuan yang penting, bisa disebutkan juga limitations dan rekomendasi. Ini juga penting, acknowledgement, jadi sebaiknya kalau artikel itu asalnya dari tesis, jadi disebutkan bahwa this article was developed from this thesis so and so in this university gitu ya, biar jelas. Dan untuk references ini sangat penting sekali, jadi harus menggunakan style yang dipakai di jurnal sasaran itu untuk Field of Humanities, itu biasanya pakai APA, dan sekarang APA sudah seri yang ke-7 ya. Gunakan juga aplikasi referencing untuk membantu diri sendiri dan juga membantu editor jurnal, karena saya editor jurnal, jadi kalau referencingnya itu nggak rapi, itu sangat takes time, jadi nanti waktu yang diperlukan untuk mengolah artikel teman-teman itu akan semakin lama. Kalau sudah selesai ditulis, sudah selesai dirapikan grammarnya, bisa dibaca lagi dan dipastikan bahwa semua bagian dari artikel itu merujuk pada research questions yang sama. Jadi mulai dari findings, method, rational, abstract, conclusions, itu semua bermuara pada research questions yang sama. Oke, ini juga menggarisbawahi bahwa ketika kita selesai mengirim, kita tidak bisa langsung mengharapkan artikel itu terbit dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ya, 1 bulan, 2 bulan tuh when you are lucky.
tapi pada umumnya prosesnya bisa sampai 6 bulan ke atas. Jadi have a good cooperation with the editor. Jadi kalau di email langsung dibales, kemudian sabar dan harus pengertian, jangan ngomel-ngomel bahwa aduh ini kok nggak diterbit-terbitkan sih, ini sudah 5 bulan misalnya. It takes time, jadi harus sabar dan kita harus menikmati semua prosesnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Renzi sudah mau berbagi di sore yang hujan atau cerah itu di Malang. Hujan. Okay. Oh, lagi hujan. Baik, sebelum kita masuk ke Q&A session ya, teman-teman di sini saya harapkan bisa menampilkan fotonya biar karena ada order nih dari Nufikneso untuk kita bisa virtual photo session. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman mungkin bisa nyalakan video dulu sebentar sebelum nantinya kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk dokumentasi. Saya catat ada 61 peserta. Nantinya mungkin akan kita ambil gambar dalam beberapa frame. Kalau saya catat ada 3 ya. Baik, sudah mulai semua. Saya tidak tahu siapa masuk di frame berapa, tapi yang pasti saya harap teman-teman nanti bisa bersiap diri untuk beberapa waktu ke depan. Saya mulai dengan 1, 2, 3. Ya, frame pertama selesai. Selanjutnya untuk frame kedua. 1, 2, 3. Oke. 3. 1, 2, 3. Ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Dito. Ini karena infonya ada 3 frame, jadi senyumnya 3 kali ya. 3 kali. Oke, ini sementara ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Nanti kita akan bahas duluan ya, karena memang first come first serve ya ini metodenya. Tapi teman-teman, Bapak Ibu bisa langsung seperti yang saya sampaikan, bisa langsung berkontribusi, berinteraksi dengan pemateri dan juga partisipan lain melalui raise hand ya, karena ini memang sesinya untuk Q&A. Baik, sesi ini nggak akan lama, hanya sekitar 10 menit, kita bisa extend jadi 15 menit, melihat nanti antusiasmenya seperti apa. Tapi akan saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Hilmi Sulaiman Ratomi. Ada 2 pertanyaan nih, mungkin buat 2 narasumber ya, kayaknya relevan juga dua-duanya. Yang pertama, adakah tips untuk mempublikasikan tesis kita yang sudah lama, misalnya 5-10 tahun yang lalu? Pertanyaan ini juga disampaikan oleh Bu Ayu atau Mbak Ayu. Jadi adakah batasan waktu dari skripsi atau tesis yang sudah selesai sampai kemudian ingin dipublikasikan jadi artikel jurnal? Jadi ada nggak expiry dates-nya, misalnya tulisan kita di tesis itu bisa sampai di jurnal itu harus sekitar periodenya berapa lama gitu maksimumnya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Hilmi adalah, kebanyakan peneliti di Indonesia biasanya hanya memamerkan keberhasilan publikasi di jurnal bereputasi, tapi isi artikelnya justru seringkali tidak berusaha diseminasi ke masyarakat. Adakah tips untuk membuat versi tulisan populer dari artikel yang kita publikasikan di jurnal agar lebih readable ya, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat? Mungkin pertanyaan pertama dulu, ada nggak expiry dates-nya nih dari tesis atau skripsi kita sampai kira-kira paling terlambat tuh berapa tahun gitu untuk diubah atau digubah menjadi artikel jurnal? Oke, siapa dulu Mbak Nurenzi? Monggo. Silakan Mas Ahmad dulu. Mas Ahmad, monggo. Saya tambahin. Ya, tidak ada batasan kadaluarsa sebenarnya, tidak ada batasan kadaluarsa untuk menerbitkan jurnal. Cuma memang kita harus melihat time relevance-nya. Jadi kadang-kadang apa yang sudah dikerjakan, kita kerjakan 10 tahun yang lalu, pada saat itu konteksnya pas.
time-nya pas gitu. Tapi setelah itu ada perubahan yang sangat besar, misalnya 2015 sudah berubah sehingga apa yang kita kerjakan sudah tidak relevan lagi, ya. Dan relevansinya itu pertama dilihat dari time-nya, apakah masih time relevance atau tidak. Kemudian konteks relevansinya, apakah konteksnya masih sesuai sama pembacanya atau tidak. Pembaca, kalau kita masukin ke Indonesia aja atau national journal, ya kita lihat konteksnya di Indonesia masih cocok apa enggak. Atau konteksnya di luar negeri masih cocok atau enggak. Pembaca masih bisa mengambil nilai dari situ atau enggak. Nah, karena tesis itu kan sifatnya broad, jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi saya sering beberapa kali mereview artikel yang masuk ke jurnal, dan itu artikelnya memang hasil studi 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, itu masih ada yang mereka berusaha untuk masukkan, dan itu sah-sah saja selama kita kan peer review itu kemudian menilai sebelum merekomendasikan apakah diterima, major, minor, atau reject gitu ya. Jadi kan kita akan melihat apakah dia menyampaikan sesuatu yang unik yang belum pernah dibahas oleh orang lain. Atau yang kedua, apakah value-nya kuat atau enggak sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari itu gitu. Jadi kalau itu masih ada dan masih relevan, time relevansi masih ada, ya tetap akan direkomendasikan untuk dapat diterima. Tapi kalau memang tidak, meskipun dia unik, meskipun dia baru, tapi tidak ada uniqueness-nya, tidak ada value-nya, oh orang lain udah banyak yang ngerjain kok gitu, atau value-nya nggak ada. Nah, value-nya itu biasanya peer review itu atau editor dia akan melihat seberapa besar potensinya dibaca orang. Karena kan jurnal itu akan melihat seberapa banyak dia dibaca, diakses, di-download, dan disitasi. Nah, itu yang memang kita sulit untuk menilai value atau social impact dari sebuah artikel, tapi setidaknya itu yang selama ini bisa dilakukan oleh komunitas akademik, seberapa banyak dia download, seberapa banyak dia disitasi, sehingga editor juga pasti akan menjadikan itu sebuah konsideran untuk diterima atau tidak. Jadi kalau ya ini nggak ada value-nya nih, bagus sih metodologinya rigorous gitu ya, keren banget, tapi nggak ada value-nya buat orang lain dan kemungkinan mungkin nggak akan disitasi sama orang gitu, maka mereka prefer untuk mereject itu. Jadi banyak hal variabel-variabel yang bisa yang mempengaruhi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya hasil hasil paper kita itu bisa didiseminasikan. Nah, itu agak susah juga ya, diseminasikan. Memang ini butuh keterampilan khusus. Jadi tidak semua penulis artikel ilmiah itu baik dalam menulis artikel populer. Nah, itu sehingga ada beberapa jurnal atau publisher itu yang menyediakan platform khusus untuk mereka membuat blog. Misalnya saja BMC, biasanya BMC kalau di health science itu ada BMC, Biomed Central, itu mereka biasanya menyediakan blog. Ada blogger-blogger khusus yang nanti akan mereka nulisin hasil artikel kita. Gitu. Atau kita sendiri yang menulis blog tersebut dari hasil result kita dalam bentuk yang lebih populer ke masyarakat umum. Memang bentuknya dalam bahasa Inggris tetap. Saya pernah satu kali dikontak oleh wartawan mereka itu, kemudian diwawancara, kemudian ditanya supaya tugasnya mereka adalah bagaimana memformulasikan artikel ilmiah yang jelimet itu jadi sesuatu yang bisa dibaca orang awam. Nah, itu tugasnya mereka. Karena seringkali memang kita nggak mampu. Tapi memang satu hal lagi yang lain adalah tidak semua penulisan artikel itu bisa diterjemahkan ke ilmiah populer. Itu juga harus kita lihat. Dan tergantung targetnya juga. Jadi seringkali bisa jadi target tulisan kita itu bukan untuk komunitas luas, komunitas publik, tapi untuk stakeholder. Nah, ketika kita tahu bahwa ini tulisan kita sebenarnya bukan buat masyarakat awam, tapi memang untuk stakeholder khusus, maka yang paling penting sebagai penulis artikel adalah mengidentifikasi siapa sih reader kita, pembaca kita tuh siapa.
ya, sehingga kita bisa oke, saya udah nulis ini, maka saya sampaikan ke orang-orang yang memang berkepentingan terhadap topik ini, sehingga ada policy yang mungkin bisa diperbaiki dengan hasil tulisan ini. Itu yang menarik. Dan yang terakhir adalah, nah ini kebanyakan sekarang ya, akademisi yang di luar itu adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Kebanyakan mereka aktifnya di Twitter. Mereka biasanya menyampaikan hal. Mereka nggak aktif di Instagram, mereka nggak aktif di Facebook biasanya, mereka aktifnya di Twitter. Nah, mereka menyampaikan hal itu lewat thread-threadnya mereka. Nah, itu bisa jadi satu hal yang menarik. Meskipun juga kadang-kadang ada keterbatasan karena komunitasnya ya itu aja. Gitu. Itu sih dari saya. Ya, Mbak Renzi, apa mau menambahkan pengalaman pribadi? Tambahkan untuk pertanyaan yang pertama tentang kadaluarsanya sebuah topik gitu ya. Saya setuju tadi dengan jawaban Mas Ahmad Fuadi bahwa nggak ada topik yang kadaluarsa ya, maksudnya kadang memang menulis itu butuh proses yang sangat lama. Untuk menyelesaikan disertasi aja kadang ada yang butuh sampai 10 tahun gitu ya. Idealnya 4 tahun, 3 tahun, tapi kalau misalnya topiknya itu memang sangat dalam gitu ya, ada banyak hal yang perlu dikaji dan dilakukan, selesainya lama. Nah, sama juga dengan nulis artikel, kadang-kadang menulis bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun itu bukan karena sengaja, tapi memang proses yang selama itu gitu. Jadi nggak apa-apa, pastikan topiknya atau temanya masih relevan dan jurnal yang dituju itu karena kalau jurnal biasanya mereka menghendaki references yang dicantumkan itu yang masih baru gitu ya, atau paling nggak 10 tahun ke belakang. Jadi misalnya mulai nulis tesisnya tahun 2010, kemudian ketika itu pakai tulisan tahun 2001 atau 2002 itu masih diterima. Tapi kalau misalnya itu dimasukkan ke jurnal pada tahun 2020 dan 2002 itu sudah terlalu panjang, terlalu lama ya. Jadi bagian references-nya atau previous research-nya, cek lagi apakah ada artikel-artikel baru yang bisa dimasukkan untuk melengkapi research-nya. Gitu. Ya, mungkin nanti juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis sebetulnya akan lebih cocok dijawab ketika di program selanjutnya ya, di writing clinic gitu. Karena itu akan lebih, apa ya, istilahnya Mas Ahmad Fuadi mungkin hands-on clinic ya. Hands-on training, karena hands-on langsung ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, ini, langsung merefer Kak Renzi, untuk dosen yang ingin namanya tertulis dalam jurnal artikel, sebenarnya sejauh mana bantuan yang ideal diberikan oleh dosen sehingga deserve untuk masuk di dalam author jurnal. Iya, jadi itu kontekstual ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bicara konteks luar negeri atau internasional, biasanya pembimbing itu akan, oh enggak, kalau misalnya saya tidak melakukan yang lebih dari hanya memberi komen atau membetulkan grammar, itu saya enggak akan mau nama saya dicantumkan dalam artikel, karena mereka akan merasa tidak berhak gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke konteks universitas-universitas di Indonesia, itu saya tahu di beberapa universitas itu memang sangat diwajibkan sekali. Jadi bahkan skripsi itu salah satu syarat untuk kelulusan adalah skripsi harus dirubah menjadi artikel. Karena itu terkait juga dengan kinerja dan capaian universitas tersebut. Dan salah satu syaratnya adalah mencantumkan nama pembimbing pertama. Jadi itu bukan matter of choice lagi ya, tapi itu adalah kewajiban dari institusi. Koersif sifatnya. Jadi memang diharuskan gitu. Apapun peranan pembimbing itu, apakah mereka hanya memberikan komentar atau membetulkan grammar atau menyarankan metode yang dipakai gitu ya. Tapi kalau untuk fair-fairan memang kalau mau masuk namanya di situ harus melakukan sesuatu yang benar-benar berpengaruh begitu ya, misalnya nulis bagian conclusion-nya atau membantu di introduction gitu ya. Itu idealnya seperti itu. Tapi balik lagi
kita harus lihat peraturannya seperti apa di universitas tersebut atau di institusi tersebut. Kadang-kadang mahasiswa akan berkecil hati, misalnya, aduh, kenapa harus mencantumkan nama pembimbing, padahal ini sebenarnya yang menulis itu saya gitu ya. Jangan berkecil hati karena selama nama teman-teman itu nama penulis pertama itu aman ya, karena yang dilihat adalah first author. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dipaksa gitu ya untuk mencantumkan nama pihak-pihak lain, it's okay asalkan mereka tidak masuk di nama pertama gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi apa ya? Kita harus melihat isu ini secara pragmatis. Jadi kalau misalnya diminta pembimbing masuk ya, karena itu diwajibkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka jadi penulis pertama. Jadi nanti kalau diundang conference juga harusnya penulis pertama ya. Ya, betul. Mbak Atina, saya mau nambahin sedikit. Oh ya, silakan Mas Ahmad. Jadi di dunia penulisan itu ada yang sudah ada guidance untuk authorship-nya. Itu yang kita sebut sebagai academically correct. Tapi di lingkungan kita itu seringkali kita juga harus mengkonsiderasikan politically correct. Ya, betul. Jadi kadang-kadang memang tidak academically correct, tapi untuk membina silaturahim, untuk supaya nggak ada berantem-beranteman segala macam, ya harus politically correct juga harus bisa kita pertimbangkan. Konteksnya Isais nanti masalah mursalah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya, karena kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan pertanyaan teknis, details, saya rasa lebih tepat untuk ditanyakan nanti di launching ini, program yang writing clinic ya. Ini pertanyaan langsung ke Mas Ahmad, seberapa berpengaruh publikasi karya jurnal menjadi pertimbangan tahap seleksi program master di Maastricht? Dan Leiden juga, nanti Mbak Renzi bisa ceritakan mungkin master dan PhD mungkin bisa biar lebih luas gitu cakupannya. Untuk master tidak ada syarat publikasi. Kalau pernah mempublikasikan suatu hal atau pernah presentasi di conference, itu tentu akan menjadi nilai tambah, tapi tidak menjadi prasyarat khusus untuk masuk program master. Bahkan untuk masuk program PhD itu pun tidak menjadi satu syarat khusus. Jadi kalau memang ada, pernah melakukan, dan itu ternyata linear dengan subjek yang kita pilih, itu tentu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Dari nanti kalau mau berpikir mau masuk postdoc misalnya, atau mau jadi staf pengajar, itu akan jadi pertimbangan khusus. Tapi kalau untuk master dan PhD tidak menjadi pertimbangan khusus, tapi jadi nilai tambah. Kalau untuk masuk ke program master, biasanya yang lebih dilihat itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa dibuktikan dengan IELTS dan TOEFL. Kemudian yang kedua, transkrip S1-nya. Karena mereka mau memastikan apakah mata kuliah yang sudah diambil di S1 itu akan bisa membantu ketika mengambil S2 di Belanda nantinya. Gitu. Kalau misalnya ada mata kuliah yang dirasa perlu diambil, tapi ternyata belum pernah diambil ketika S1, nanti akan disarankan untuk ikut yang namanya pre-master. Gitu. Jadi artikel itu mungkin untuk nanti-nanti ya, karena artikel itu memang sangat akademik sekali. Sementara untuk master itu masih terbuka, bisa melanjutkan karir ke akademia atau ke bidang-bidang yang lain. Jadi tidak menjadikan sebuah persyaratan. Siap. Ini tambahan juga mungkin untuk tambahan info dari Mbak Andi ya, untuk teman-teman yang tertarik menulis, untuk mempublikasikan artikel ilmiah populer, bisa ke kanal The Conversation, New Mandala, Insight Indonesia, Melbourne juga sepertinya juga punya, dan banyak lagi yang platform lainnya ya. Saya kira akan banyak tempat untuk mendiseminasi ide-ide brilian dari para penulis. Baik, rasanya harus sangat terpaksa ini menutup sesi diskusi mengenai how to compose thesis, bachelor thesis dan master into article published article journal, dan kita bisa menuju ke acara yang kedua, yakni launching program writing clinic ya,
yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Nur Isma. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mbak Renzi dan Mas Ahmad Fuadi. Semoga dapat bermanfaat ya, pastinya bermanfaat apa-apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Dan kalau misalnya berkenan, tetap kita mohon tetap hadir di sesi selanjutnya, karena mungkin bisa juga menambahi atau berkontribusi dalam Journal Publishing Workshop. Karena memang sebagai informasi, program ini diadakan oleh Nuffic bekerja sama dengan platform research ya, untuk inisiasi pertama ini dengan ISAIS. Nah, yang kedua nanti dan yang ketiga dan yang seterusnya akan berbeda-beda organisasinya, karena memang disesuaikan dengan area interest dan area studi atau area kajian yang diriset. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya hadirkan Mbak Nur Isma, PhD kandidat Leiden University juga ini. Monggo bisa langsung dimulai proses soft launching-nya dan diperkenalkan apa sih Journal Publishing Workshop. Oke, terima kasih Athina, suara saya terdengar jelas ya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di acara Nuffic sore hari ini. Saya di sini mendapat tugas untuk menjelaskan sekilas tentang program jadi Nuffic bekerja sama dengan ISAIS, Institute of Southeast Asian Islam, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, untuk program yang namanya Journal Publishing Workshop, Composing Bachelor and Master Thesis into Journal Article in the Field of Humanities and Social Sciences. Jadi untuk tahapan pertama ini memang fokusnya ke skripsi dan tesis yang menulis tentang topik di bidang humanities dan social science. Nah, nanti setelah ini akan ada cohort berikutnya yang masuknya ke eksakta ya. Untuk latar belakang program ini sebenarnya ini ya adanya catatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2019 bahwa meskipun animo publikasi jurnal di kalangan masyarakat Indonesia itu mulai meningkat dalam kurun beberapa tahun terakhir, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu belum sebanding gitu. Sehingga kemudian dampaknya adalah masih rendahnya daya saing bangsa Indonesia di dunia internasional. Ini terutama untuk publikasi yang levelnya level internasional ya. Nah kemudian karena adanya catatan ini, kemudian Nuffic bekerja sama dengan ISAIS untuk membantu gimana supaya kuantitas terbitan ini bisa naik gitu. Nah, sementara kita tahu banyak sekali kampus di Indonesia dan juga lulusan baik itu S1, S2 yang sudah melakukan penelitian dan menuliskan penelitian mereka dalam bentuk skripsi dan juga tesis. Tapi persoalannya banyak sekali hasil karya mereka itu hanya menjadi tugas akhir saja gitu, dan setelah itu tidak ada upaya untuk publikasi dan juga diseminasi. Nah makanya ada program ini sekaligus juga membantu para alumni S1 dan S2 untuk gimana supaya karya penelitian mereka itu bisa dibaca oleh masyarakat banyak, karena memang ini ya untuk menggubah skripsi dan tesis menjadi jurnal artikel itu nggak mudah gitu. Perlu tadi Mas Fuadi bilang ada mentor gitu. Nah makanya program ini salah satunya ingin menyediakan mentor-mentor yang bisa membantu teman-teman untuk mempublikasikan karya mereka. Nah ini tujuan programnya
Pertama, memperkenalkan aktivitas dan program Holland Alumni Network Indonesia kepada masyarakat, lalu memperkenalkan kiprah dan kontribusi alumni Belanda ya di Indonesia dalam bidang literasi dan penelitian. Kemudian tujuan yang ketiga terakhir ini untuk ini ya pengembangan kapasitas peserta ya. Pertama untuk teknik pembacaan ulang atas naskah skripsi dan tesis, gimana supaya bisa diubah menjadi artikel, kemudian punya keterampilan dasar untuk menulis artikel jurnalnya, lalu yang terakhir untuk mempublikasikan ya atau menerbitkan artikel di jurnal Indonesia atau di internasional. Nah, ini ada 3 program yang nanti materi yang akan kita diskusikan di dalam program jurnal publishing workshop ini. Pertama, teknik membaca ulang naskah. Mungkin tadi Renzi juga sempat menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana tesis dan skripsi bisa digubah menjadi artikel. Nah, di sini nanti teman-teman akan didampingi oleh mentor untuk melakukan pembacaan ulang naskah itu. Kemudian teknik menulis artikel juga akan didampingi, dan yang terakhir menerbitkan artikel jurnal juga akan didampingi. Nah, ini mentor-mentornya. Jadi ada 6 mentor yang sudah kami siapkan. Yang pertama itu ada Grace Laksana, dia alumni Leiden University, lalu Muhammad Syifaul Muntafi, dia alumnus Maastricht University, lalu ada saya sendiri yang belum alumni karena masih mahasiswa, lalu ada Ahmad Anfasul Marom, dia alumnus Leiden University, lalu ada Andi Cipta Asmawati, alumna di ISS Denha ya. Dan yang terakhir ada Mas Yanwar Pribadi, ini alumnus Leiden University. Nah, nanti ke-6 ini akan dibagi untuk menjadi mentor dari peserta workshop. Nah, siapa peserta yang bisa ikut? Jadi workshop ini akan diikuti oleh 18 peserta. Hasil dari nanti ya proses seleksi ya, yang terdiri dari 9 orang untuk skripsi dan 1 orang untuk kelas tesis. Jadi memang kelasnya itu benar-benar kecil, dan bagi teman-teman yang berhasil melewati seleksi ini, kalau menurut saya ya merupakan keberuntungan yang luar biasa, karena akan didampingi secara intensif gitu. Jadi satu mentor akan mendampingi tiga peserta gitu. Terus kemudian peserta workshop sudah harus memiliki karya ilmiah, baik skripsi maupun tesis, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris lebih diprioritaskan gitu. Di Indonesia kan sekarang sudah banyak ya yang menuliskan tesis gitu atau skripsi dalam bahasa Inggris. Nah, ini persyaratan peserta bagi teman-teman yang tertarik. Ini peserta sudah menyelesaikan pendidikan S1 atau S2. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen untuk mengikuti mentoring secara intensif, mengisi formulir pendaftaran, lalu melampirkan CV, abstrak, dan bagian pendahuluan dari skripsi atau tesis. Kemudian telah memfollow 3 akun sosial media Holland Alumni Network, ada Facebook, ada Instagram, dan ada Twitter. Nah, ini pertimbangan seleksinya. Jadi nanti yang akan dipertimbangkan pertama itu topik dan bidang studi, yaitu di bidang humanities dan social sciences ya. Jadi topiknya seperti apa gitu nanti akan dijadikan pertimbangan pertama. Kemudian motivasi keikutsertaan, ini nanti di formulir pendaftaran ada bagian yang teman-teman perlu menuliskan motivasi keikutsertaan, kemudian keterwakilan gender, kampus, wilayah, dan disabilitas, kemudian tingkat kebutuhan akan workshop berdasarkan latar belakang pendidikan dan sosial. Ini nanti bisa dibaca, banyak kami bisa membacanya itu melalui CV yang teman-teman kirimkan. Ini timeline-nya, jadi hari ini 12 Desember itu launching program, kemudian pendaftaran akan dimulai pada tanggal 14 Desember sampai 20 Januari. Jadi waktunya lumayan lama ya. Tapi jangan sampai ini ya daftar di menit-menit terakhir gitu.
usahakan jauh-jauh hari itu sudah siap-siap gitu dan melakukan pendaftaran. Kemudian proses seleksinya itu 21 sampai 27 Januari, jadi 1 minggu. Kemudian pengumuman peserta terpilih itu 1 Februari. Ada penandatangan kontrak, jadi kayak komitmen gitu, registrasi ulang gitu ya, 2 sampai 5 Februari. Kick off-nya 6 Februari dan pelaksanaan workshop-nya itu 6 sampai 23 Februari. Jadi nanti selama waktu tanggal 6 sampai 23 ini akan ada 3 materi dan setelah setiap materi akan ada pendampingan untuk prakteknya. Kemudian akan ditutup dengan presentasi hasil workshop itu tanggal 25 sampai 26 Februari. Ini teknik pelaksanaan workshopnya ya. Jadi workshop ini akan berlangsung melalui Zoom meeting dan Google Classroom. Kemudian untuk penyampaian materi utama akan dilakukan melalui Zoom meeting tentang 3 materi yang tadi saya sebutkan, ada teknik membaca ulang, kemudian teknik menulis, dan teknik mempublikasi artikel. Jadi nanti akan ada sesi Zoom untuk 3 materi ini. Nah, pengantar 3 materi akan disampaikan dalam 1 hari workshop, dan proses selanjutnya dilakukan melalui Google Classroom untuk follow up, diskusi, dan pengiriman tugas. Lalu proses pendampingan akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ya, maksudnya 1 bulan itu dari materi pertama sampai presentasi tadi, meliputi penyampaian materi dan pendampingan peserta. Kemudian peserta akan menyepakati timeline untuk membaca ulang dan restrukturisasi naskah bersama dengan mentor dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian workshop akan ditutup dengan presentasi naskah dari masing-masing peserta melalui platform Zoom Cloud Meeting gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, mungkin masih ada waktu nggak, Tin, untuk tanya jawab kalau misalnya ada yang ingin tanyakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa langsung bertanya ke, nanti kalau teman-teman buka ada formulir pendaftaran besok ya hari Senin gitu, kalau nggak hari Senin paling lambat ya hari Selasa gitu. Di situ ada email saya dan juga emailnya Dito. Nanti teman-teman bisa bertanya kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas. Masih ada waktu, Mbak, saya sampaikan sekitar Oke. 10 sampai 12 menit kepada kawan-kawan partisipan yang ingin bertanya tentang teknis bagaimana untuk mengikuti jurnal publishing workshop ini. Kami persilahkan, bisa melalui bisa melalui chat box atau bisa raise hands misalnya pengen langsung berdialog dengan Mbak Isma atau dengan narasumber sebelumnya juga kayaknya masih bisa. Ya, masih bisa kan? Ya. Ya. Monggo. Ini saya tuliskan alamat email saya. Kalau teman-teman ingin ada yang ditanyakan, tidak harus di sini di chatbook ya. Oke. Ya. Mungkin saya malah ada pertanyaan. Ini apakah nanti jurnal workshop-nya akan sampai jaminan apa yang bisa didapatkan peserta selain tiga klaster materi tadi? Apakah dibimbing sampai submit misalnya, sampai proses submission atau gimana, Mbak Isma? Iya, jadi kita memang ini ya nggak bisa menjamin bahwa satu naskah itu pasti akan diterima oleh jurnal tertentu ya. Tapi paling tidak kita akan mendampingi dari proses awal pembacaan ulang naskah, kemudian penulisan kembali, jadi restrukturisasi isi atau konten dari skripsi dan tesis itu, kemudian proses kira-kira jurnal mana yang tepat gitu untuk mempublikasi tema tertentu yang ditulis oleh peserta gitu. Jadi setiap selesai materi itu peserta punya tugas masing-masing. Kalau materi pertama berarti setelah materi pembacaan ulang, teman-teman diminta dikasih waktu, ada ya timeline-nya berapa hari gitu untuk membaca ulang naskah mereka masing-masing. Kemudian setelah itu teknik menulis, setelah teknik menulis mereka diminta untuk merestrukturisasi dan menulis ulang.
naskah mereka. Nah, setelah materi ketiga kan untuk ini ya, untuk apa, mempublikasi jurnal itu nanti teman-teman diminta untuk membuat perencanaan gitu, kayak apa, planning kira-kira dengan tema seperti ini nanti jurnal mana yang akan disasar gitu, dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk bisa dikirim ke jurnal tersebut gitu. Dan dalam proses tahapan ini kita akan mendampingi begitu sampai kemudian si pesertanya ini submit artikel itu. Begitu Mbak Atina. Ya, ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Ani. Apakah peserta workshop hanya untuk alumni Belanda? Enggak harus dari alumni Belanda. Tapi kalau alumni Belanda ya diprioritaskan begitu. Ya. Baik. Seperti kita tahu kan Mbak, ada beberapa jurnal submission di jurnal yang memerlukan biaya gitu. Nah, apakah melalui program ini juga akan mengcover biaya submit jurnalnya atau tidak? Oke. Sebenarnya ini ya apa untuk publikasi jurnal itu jarang sekali yang sepengalaman saya ya, yang apa namanya, yang meminta untuk biaya gitu. Justru Berbayar. biasanya kalau untuk publikasi kemudian diminta untuk bayar itu kita harus hati-hati, jangan sampai itu jurnal predator ya. Karena apa, misalnya kayak Essence Studies Review itu tidak ada itu, misalnya saya diminta apa untuk membayar jumlah tertentu. Biasanya kayak gitu. Nice tips. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman peserta? Atau seperti sudah disampaikan ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih teknis dan detail, bisa langsung kontak Mbak Isma. Emailnya ada di chat box ya, norisma12, wah ada apa ini? 1223@gmail.com. Atau bisa langsung kontak melalui Mas Dito ya. Jadi tadi juga ada info dari Mas Dito, buat yang ingin dapat materi presentasi dan pemateri juga TOR untuk workshop kepenulisan jurnal, silahkan hubungi Mas Dito di emailnya dpratama@nufik.nl. Dan juga tambahan info bahwa ada 3 souvenir untuk 3 orang peserta hari ini. Caranya adalah dengan membuat Instagram story tentang keseruan acara ini, dan jangan lupa di tag @ikanethan dan @studi di Belanda. Mbak Isma, apakah ada info lain nih yang ingin atau tips tambahan tips motivasi, tips dan motivasi? Iya, kalau saya sih ini ya, peluang-peluang program mentoring ini kalau bagi saya merupakan peluang yang bagus ya, yang apa, manfaatnya itu banyak gitu, terutama untuk teman-teman yang ingin mempublikasikan karya skripsi atau tesis mereka gitu. Karena program ini kan gratis ya, jadi kayak beasiswa gitu. Kita nggak perlu apa, misalnya membayar untuk pendaftaran dan lain sebagainya gitu, tapi hanya meluangkan waktu untuk mendaftar gitu, mengirimkan CV dan abstrak dan juga bagian pendahuluan dari tesis atau skripsi kita dikirim, lalu sambil berdoa semoga terpilih untuk menjadi salah satu peserta. Dan mentor untuk program ini seperti teman-teman tahu ada kayak Mas Yanur Pribadi gitu, dan juga Andi, terus Grace, itu mereka banyak menulis jurnal artikel gitu, dan ini benar-benar dibimbing ya, satu mentor pegang 3 peserta gitu. Dan saya berharap sih bimbingannya akan maksimal ya, intensif gitu, karena tidak banyak yang harus dibaca gitu naskahnya. Jadi satu orang cuma membaca 3 naskah, dan semoga harapannya bisa intensif dan benar-benar gitu selesai program mereka presentasi
dan sudah ada planning gitu, naskah ini akan dikirim ke jurnal mana dan mereka bisa benar-benar submit artikel mereka ke jurnal yang mereka memang sudah rencanakan gitu. Begitu Mbak Atina. Baik, berarti untuk teknis mentoringnya juga akan lebih fleksibel antar mentor dan mentis ya. Betul, ketika iya. sudah Jadi nanti terpilih. itu tergantung kesepakatan antara mentornya dengan mentinya untuk teknis komunikasinya ya atau interaksi di antara mereka. Gitu. Masih ada sedikit waktu bagi yang ingin menambahkan komentar, semangat, dan juga tambahan informasi mungkin atau ada promosi program lain, kami persilahkan juga. Bisa raise hands, bisa di chat box. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan teknis di grup chat ya mengenai kepenulisan jurnal, tapi tidak saya bacakan karena mungkin akan lebih menarik kalau langsung diulas melalui klinik ini gitu, kayak misalnya bagaimana untuk mengkompres dan membuat tulisan tesis bisa lebih concise dan compact ya, itu tipsnya apa gitu. Nah itu saya rasa akan lebih cocok ketika langsung saja menuju ke klinik kepenulisan ini. Ada nih saya bukan lulusan master di bidang sosial humaniora. Tunggu ini Mas untuk kohort kedua. Jadi ini mungkin gini Mbak, saya bukan ini saya kenal ini Mas Rama. Sayangnya saya bukan lulusan sosio humaniora, tapi tertarik untuk nulis artikel jurnal di area sosio humaniora. Gimana nih Mbak? Apakah mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu? Tergantung ini ya, karena yang kita nilai itu untuk pertimbangannya adalah topik dari tesis atau disertasinya gitu. Disertasi, skripsinya. Jadi asalkan ketika menulis tesis atau skripsinya itu bidang humaniora atau social sciences, ya silakan aja mendaftar gitu. Tapi karena yang akan kita terbitkan itu kan karya atau naskah tesis dan skripsinya kan. Nah mungkin kalau misalnya yang ditulis itu eksakta gitu ya, bukan humanities atau social sciences, bisa nanti ikut tahap kedua. Jadi setelah proyek pertama ini selesai, nanti akan ada kohort yang kedua, itu khusus untuk naskah-naskah di bidang ini natural sciences atau eksakta begitu, Atina. Iya. Tapi kayaknya ini intensinya untuk cross untuk Iya. pindah area. Mungkin bisa di input ya buat Nufikneso nanti ngadain cohort yang cross Campur ini ya. Mbak Isma, aku juga mau menambahkan buat Mbak Tina. Jadi di tahun 2021 nanti nggak hanya yang bidang sosial dan humaniora, tapi juga nanti ada bidang public health, natural sciences. Pokoknya ditunggu aja. Untuk pertama follow up-nya nanti memang di bidang sosial dan humaniora. Nanti di pertengahan tahun ada public health, di akhir tahun ada natural sciences. Jadi 1 tahun full untuk juga workshop ini. Gitu Mbak. Mantap. Ada tambahan nih Mas yang cross disiplin juga dong, yang yang hybrid. Iya. Oke, waktunya masih 5 menit lagi nih. Ada tambahan yang lain, informasi lain atau mungkin dari Mbak Renzi atau Mas Ahmad Fuadi kalau masih bergabung? Saya ada mungkin ini tambahan. Closing statement kali. Atau closing remark. Ya. Kalau saya mungkin sudah cukup ya, Tina ya. Yap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena waktu masih sedikit nih, sisa waktu kita maksimalkan aja. Mas Ahmad Fuadi atau Mbak Renzi ada concluding remark atau closing remark? Ada beberapa pertanyaan yang sempat masuk ke direct message ya. Mungkin bisa dibahas ini. Ada yang menanyakan apakah kalau tulisan itu harus dikirim dulu ke lembaga penerjemahan di luar negeri atau lembaga proofreading di luar negeri.
tadi penanyanya menyebutkan Amerika gitu. Jadi dalam bayangan penanya itu tulisan untuk supaya bahasa Inggrisnya bagus harus di proofreading oleh native speaker dulu. Nah, itu kalau menurut saya kalau punya uang atau resources untuk itu silahkan, mungkin punya dana riset atau apa. Tapi kalau penelitian atau penulisan artikel itu dilakukan secara mandiri, tentunya sangat mahal sekali kalau kita harus benar-benar di-proofread, setiap artikel di-proofread oleh native speaker. Itu usahakan dari kitanya bahasa Inggrisnya sudah bagus, kemudian bisa ditunjukkan pada teman. Jadi pakai koneksi, atau kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Holland Alumni ini, nah diikuti. Jadi mentor-mentor yang disiapkan, ini kan tadi gratis ya, jadi seperti beasiswa itu dimanfaatkan. Jadi kalau biasanya kalau sudah di-proofread, sudah dibantu oleh mentor, itu sudah bagus dari sisi bahasanya juga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang ditawarkan oleh Mbak Isma, Dito, dan teman-teman dari Holland Alumni ini. Itu sih. Jadi nggak perlu sampai harus membayar yang mahal gitu ya. Oke, itu aja tadi mungkin yang mau saya bagi. Ya, Mas Ahmad Fuadi, ada tambahan? Oke, kalau saya gini, nulis itu kan semacam teko ya. Teko itu, nulis itu kayak nuangin air dari teko. Jadi kalau tekonya nggak diisi, nggak keluar apa-apa. Jadi banyak baca, karena itu adalah modal utama kita menulis. Dan yang kedua, jangan pernah takut tulisan kita itu nanti dianggap jelek, dianggap apa. Pokoknya nulis aja. Kalau memang sudah berniat nulis, tulis. Karena tidak akan pernah jadi satu tulisan kalau kita tidak pernah memulainya. Itu aja. Sangat memotivasi. Biasanya komen supervisor nih, ini Anda ini pikirannya ruwet tapi tulisannya tidak. Rumit, tulisannya tidak rumit. Baik, mungkin itu saja kali ya. Itu juga sudah mencakup di wrap up discussion ya, karena pada intinya tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Jadi monggo dimanfaatkan kesempatan yang ada buat seluruh teman-teman dan partisipan yang ada di sini, atau info ini juga bisa didiseminasi ke teman-teman lain yang tidak hadir di sini. Dan saya, Athina Rusdiana, sebagai moderator, saya sampaikan terima kasih kepada Novikneso karena sudah mengakomodir dan memfasilitasi pertemuan kita sore ini. Dan kepada Mbak Renzi, terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Ahmad Fuadi atas waktunya, dan selamat melanjutkan PhD journey-nya. Tahun keberapa ini Mas? Ketiga? Saya udah selesai. Oh, udah selesai. Tinggal Athina, itu pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan itu ke Mas. Tahun berapa nggak boleh. Haram. Pertanyaan haram. Tahun. Baik. Dan terima kasih juga tentunya kepada sahabat dan senior saya, Mbak Norisma. Saya tidak akan tanya sudah tahun keberapa atau sudah chapter keberapa, karena sudah tahu. Baik, gitu saja dari saya. Tambahan informasi dari Mas Dito dari Novikneso tadi, bagi yang tertarik untuk dapat souvenir bisa langsung bikin ini ya, Instastory di IG-nya Ikanet dan Studi di Belanda. Jangan lupa di-upload dan di tag Ikanet dan juga Studi di Belanda. Boleh juga dengan presenternya. Dan semoga acara seperti ini akan lebih banyak lagi ya, diadakan oleh Novikneso. Juga workshop tadi sudah disampaikan bahwa akan ada kohort-kohort berikutnya dengan materi dan juga area studi yang beragam. Jadi silahkan teman-teman mengajak yang lain juga untuk mendaftar dan memeriahkan forum-forum ilmiah seperti ini, forum-forum yang sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, happy weekend. Selamat melanjutkan hari, selamat bermalam minggu. Malam Sabtu ya? Malam minggu. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Semoga harinya menyenangkan. Malam minggu, Tin. Bagi saya semuanya malam minggu. Baik,
Terima kasih banyak. Dadah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat